فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min sahih al-Bukhari yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 60 bagian bawah itu, yang membahas seputar hadis bahwasannya kadangkala orang yang menyampaikan ilmu belum tentu lebih faham daripada yang disampaikan. Dalam artian kadangkala orang yang disampaikan padanya ilmu dia lebih paham daripada yang menyampaikan. Bisa dipahami? Mungkin dia sudah lama mengaji, sudah lama kenal dakwah, sudah lama dia belajar, sehingga kadangkala dia mendatangi majelis yang mungkin ustadznya ini pemula, sehingga ustadznya menyampaikan suatu hadis, orang yang disampaikan dia lebih paham daripada yang menyampaikan. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Bisa dipahami? Misalkan, taruhlah orang yang menyampaikan hadis ini, dia menyampaikan hadis Arba'in Nawawiyah, padahal jamaah itu mungkin pernah ada yang khatam, yang selesai belajar memahami. Suatu ketika dia hadir di majelis, ada ustadz menyampaikan hadis Arba'in Nawawiyah. Paham ya? Baru pertama dia menyampaikan. Bisa jadi orang yang di majelis tadi itu lebih paham daripada ustadznya. Itu maksudnya. Kadang-kala seperti itu. Makanya rubba di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan dalam Kitabul Ilm, ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari, rubba di sini ada beberapa makna, imma li taklil atau taksir. Jadi artikannya nanti bisa diartikan betapa banyak atau sedikit sekali. Yang cocok di sini adalah yang taklil. Sedikit sekali orang yang disampaikan hadis dia lebih paham daripada yang menyampaikan. Tapi ada enggak? Ada. Bisa dipahami? Nah, rubba di sini. Jadi maknanya taklil. Jadi sedikit sekali orang yang disampaikan padanya hadis dia lebih paham daripada yang menyampaikan. Mafhum? Tapi ada. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Bawah itu, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuballigha asy-syahidul ghaib. Maka di sini Rasulullah SAW merintahkan agar orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini kaitannya masalah khutbah di barakallahu fiik pada waktu haji wada' waktu itu. Menjelaskan tentang haramnya kezaliman dan peperangan di bulan haram. Kita lihat, asa an yuballigha man huwa a'lahu minhu. Bisa jadi seseorang itu menyampaikan kepada orang yang dia lebih paham daripada dia. Paham ya? Seseorang menyampaikan suatu hadis kepada orang lain yang orang ini lebih paham daripada yang menyampaikan. Bisa enggak seperti ini? Bisa. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi pembawa fikih, orang yang menyampaikan ilmu fikih, dia sebenarnya kurang faqih. Menyampaikan suatu hadis, dia mungkin kurang paham hadisnya, tapi tahu artinya. Paham? Fikih itu kan lebih luas. Dia tahu hadisnya, tahu artinya, tapi pemahaman terhadap hadis tersebut belum tentu dia faqih. Bisa dipahami? Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Dan bisa jadi juga orang yang menyampaikan fikih, pembawa ilmu fikih, pembawa hadis, penyampai hadis,
dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Ila man huwa afqah, kepada orang yang lebih paham daripada dia. Bisa dipahami ya? Karena yang namanya manusia itu tingkat kefahamannya berbeda-beda. Ada yang dia udah lama belajar sehingga memahami perkara atau pembahasan yang mungkin disampaikan oleh seorang ustadz sehingga dia lebih paham. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Fa dhaharat faidatul hadzal amr. Maka nampaklah faedah perkara ini. Wadzalika, yang demikian itu bi akhdin nas al-ilma ba'dihim an ba'd ila yaumina hadza. Maksudnya manusia mengambil ilmu dari sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya sampai hari kita ini. Jadi jangan sampai merasa sombong, sudah lama belajar kemudian tidak mau mengambil ilmu hadis dari orang yang di bawahnya, jangan. Atau tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang baru pemula, jangan. Kalau itu adalah kebaikan, kebenaran, nasihat yang membangun, nasihat yang memperbaiki, nasihat yang mulia, terima. Datang dari manapun. Paham ya? Walaupun datang dari orang yang pemula baru belajar, walaupun datang dari orang yang lebih muda dari dia, kalau itu kebenaran al-haq, terima. Paham ya? Masukan-masukan yang membangun, kritikan-kritikan yang sifatnya meluruskan, terima. Wa ila ma sya'allah an yakun. Dan sampai pada waktu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi. Karena tidak akhir zaman, tidak ada lagi orang yang berilmu. Semua ilmu yang ada di dada-dada manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mukaddimahnya, pembukaannya, diwafatkannya para ulama. Itu termasuk mukaddimah ilmu sudah mulai tercabut. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Rawi Muslim, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan, tapi menghilangkan, mencabut ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Para ulama sudah mulai wafat, meninggal dunia satu persatu, sehingga pembawa ilmu sudah mulai sedikit, mulai berkurang. Ketika sampai waktu yang Allah Ta'ala tidak menyisakan lagi di muka bumi orang alim, manusia mulai menjadikan pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Pemimpin yang bodoh ini, dia tidak diam. Pemimpin yang bodoh ini ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya menyesatkan dan juga sesat. Itulah efek samping daripada hilangnya ilmu. Wal'iyadzubillah. Sekarang mumpung ilmu masih ada, pembawa ilmu masih banyak, maka peluang dan juga kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut. Kita lihat lagi halaman 61, disimak yang punya kitab. Tsumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis umuran muhimmah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini perkara-perkara yang penting. Wahya tahrimu safkid dima' wa intihakil a'rad. Haramnya mengalirkan, menumpahkan darah, dan juga haramnya merobek, merusak kehormatan. Wa akhdhul amwal bighairi haqqin, dan haramnya mengambil harta manusia tanpa ada alasan yang benar. Paham ya? Haram. La yahillu mal imri'in muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya. Jadi kalau kita merampok, begal, ngambil harta orang lain enggak boleh. Bahkan rampas tanah saja, walaupun hanya sejengkal, ancamannya ngeri. Ngerampas tanah. Paham ya? Sudah ada batasan tanah, patokan tanah, dia ubah. Hati-hati. Pertama, ancamannya laknat. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batasan tanah, yang mengubah patokan tanah, dia ubah. Seharusnya punya dia kecil, karena pengen besar dia ubah patokannya, batasannya, sehingga punya dia melebar. Hati-hati. Ancaman yang kedua, nanti dari kiamat ditimpakan 7 lapis bumi kepada orang tadi. Padahal cuma sedikit loh, nggak sembarangan loh ya. Cuma berapa jengkal yang diambil? Hanya sejengkal saja. Man akhadha 6 shibran minal ardul ma tawaqahu Allah yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya barang siapa yang mengambil tanah
orang lain sejengkal saja dengan cara kedzaliman, nanti di hari kiamat dia akan ditimpakan 7 lapis bumi waliyadzubillah. Ngeri atau tidak? Ngeri. 1 lapis saja antum enggak pernah kan? Kita enggak pernah lihat 1 lapis sampai mana? Lapisan pertama. Pernah antum dengar kabar orang atau informasi dari luar negeri dalam negeri gali sumur sampai jebol ke lapisan berikutnya pernah? Enggak pernah. 7 lapis bumi bayangkan. Ditimpakan pada orang yang mendolimi. Saudaranya mengambil apa? Mengambil tanah tadi. Padahal cuma sejengkal loh, yang sejengkal. Tapi sejengkal ini kan bernilai gitu loh. Menurut sebagian orang dan juga di tempat-tempat yang memang mahal harganya. Intinya syahidnya mendolimi berbahaya sekali. Barakallahu fiik. Di sini hadis ini menunjukkan masa haramnya mengalirkan darah kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin, mengambil harta tanpa ada alasan yang syar'i. Berarti kalau ada alasan syar'i boleh. Apa alasannya? Qisas. Walaupun mengalirkan darah kaum muslimin kalau qisas boleh. Yang kedua apa? Rajam. Iya kan? Walaupun muslim kalau merajam boleh. Yang ketiga apa? Murtad. Iya kan? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu 3 perkara. Pertama apa? As-sayyibuz zani. Orang yang menikah kemudian berzina, diapakan? Rajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa apa namanya? Qisas. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan dia memisahkan diri dari jamaatul muslimin, murtad. 3 ini boleh, halal darahnya. Paham ya? Ada masalah itu, hati-hati. Jangan sampai terprovokasi dengan kelompok-kelompok yang mengaku apa? Jihadiyun. Kami ini orang-orang yang semangat jihad. Kadang-kadang di Yaman menamakan salafiyun di Yaman sana. Kalau di Indonesia ma'rufnya jaringan Al-Qaeda. Kalau di Yaman sana Al-Qaidah namanya. Paham ya? Nah, kalau yang mungkin mudah dikenal antum pernah dengar ISIS lah. Paham ya? Kalau di luar negerinya Daesh namanya. Itu luar biasa. Menfitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? Dengan cara mereka mengatasnamakan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alasan mereka apa? Barakallahu fiik. Pertama, mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin. Pemerintah muslimin dikafirkan. Kemudian yang kedua menghalalkan harta-harta kaum muslimin yang mereka kafirkan tadi itu. Akhirnya ujung-ujungnya ke tahapan apa? Mengejar surga firdaus katanya. Allahu musta'an. Yang ujung-ujungnya apa? Bom bunuh diri. Udah, itu bukan hanya di Indonesia. Jadi barakallahu fiik, ideologi pemikiran bom bunuh diri itu bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri sana juga ada, cuma namanya yang beda gitu loh. Wa ila pergerakannya sama. Hati-hati barakallahu fiik. Mengalirkan darah kaum muslimin tanpa ada alasan syar'i haram. Kita lihat wa li ahamiyatil amr fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa bi uslubin yulfat andarus sami'in. Masyaallah, lihat ini. Dan dikarenakan pentingnya perkara ini, maka sungguhnya Rasulullah SAW di sini datang dengan cara apa? Membawa uslub, dengan cara penyampaian yang nyulfat angdarun samiin, yang membikin apa? Nah, pandangan-pandangan pendengar itu apa? Terarah, tertuju padanya. Dengan cara apa? Pertanyaan. Ayu yaumin hada? Ayu syahrin hada? Ini kan menggugah itu ya. Hari apa ini? Akhirnya orang tergugah, ingin menjawab, ya kan? Ingin bertanya-tanya. Itulah yang Rasulullah terapkan uslub di dalam mengajarkan ilmu. Dikenal dengan apa? As-su'al wal jawab. Ini penting sekali ya. Orang kalau belajar ilmu kalau enggak ada pertanyaan, enggak ada jawaban, itu kalaupun jalan untuk orang meresap ilmunya lama. Tapi kalau dengan ada soal jawab itu akan semakin melekat. Yang belum paham jadi paham, yang belum tahu jawabannya nanti tahu jawabannya, yang sudah paham dan sudah tahu jawabannya berarti dia mengulang. Itulah keutamaan apa? Metode mengajarkan ilmu dengan cara apa? As-su'al wal jawab, pertanyaan dan jawaban. Makanya kalau antum atau kita mendapatkan pertanyaan dari seorang guru atau ustadznya, jangan panik, santai aja. Kalau bisa jawab dijawab, kalau enggak bisa jawab, wallah alam, selesai. Ya kan? Nah, enggak usah panik, kemudian minder, enggak datang lagi taklim, ya kan? Alasannya takut ditanya, salah. Salah seperti itu ya. Justru semakin semangat menggugah dirinya, semangat, paham ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini lihat ini. Wa huwa qauluhu ayu syahrin hadza wa ayu baladin hadhihi. Lihat. Bulan apa ini? Negeri mana ini? Wa hiya ma'lumatul lil jami'. Padahal tahu semua jawabannya.
Jawabannya tahu semuanya, cuman Rasulullah kenapa menggunakan uslub cara seperti ini? Agar lebih menyentuh, lebih mengena dan lebih memahamkan. Wa dzalika bayanun li ahamiyatil amr alladhi sayulqih ala qulubihim wa asma'ihim. Lihat ini. Faqad salaka hadzal uslub al-baligh, masyaallah. Padahal sudah tahu jawabannya kan, bulannya bulan barakallahu fiik Dzulhijjah yang waktu itu kan. Ya. Kemudian negerinya negeri barakallahu fiik Makkahan itu. Kemudian posisinya barakallahu fiik sudah tahu jawabannya para sahabat. Cuman Rasulullah tanya dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa? Yang demikian itu penjelasan, menjelaskan pentingnya perkara tersebut yang akan disampaikan pada hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka. Paham ya? Yang mengartikan jantung ya silakanlah. Paham ya? Jantung-jantung mereka. Kalau yang mengartikan hati itu ada. Jadi, barakallahu fiik, apa yang akan sampaikan pada hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka. Jadi penting sekali perkaranya. Faqad salaka hadzal uslub al-baligh, maka sungguh beliau telah menempuh cara yang sangat menyentuh ini. Lihat, pertanyaan, kemudian padahal orang tahu jawabannya, kemudian beliau terangkan lagi. Masyaallah ni'am. Wa kafa bihi balaghah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa qailuh wa afsahul khalqi wa a'lamuhum billah wa ansahuhum li ibadillah. Lihat ini. Sungguh telah cukup. Setelah cukup balaghah. Balaghah itu keindahan ucapan. Jadi orang itu kalau pandai bahasa Arab, itu biasanya balaghahnya tinggi nanti. Begitu pula ketika orang pandai bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Indonesia juga ada ilmu balaghah juga. Cuman balaghahnya mungkin beda dengan bahasa Arab. Paham ya? Mungkin yang antum pernah dengar lah pakai bahasa-bahasa yang dikenal bahasa intelektual istilahnya. Bahasa-bahasa yang istilahnya lebih orang itu mengenalnya. Bahasa-bahasa yang baku. Paham ya? Itu kadang-kadang dalam bahasa Indonesia pun ada juga yang namanya kayak balaghah. Semisal itu. Di sini Rasulullah itu durwah, panutan, teladan, barakallahu fiik dalam hal ini. Lihat ini. Kata beliau yang mengucapkannya, makhluk yang paling fasih, makhluk yang paling paham tentang Allah Ta'ala, makhluk yang paling bisa menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan itu, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian haram seperti diharamkannya hari kalian ini. Hari apa? Hari apa waktu itu? Hari Arafah. Ya kan? Kemudian fi syahrikum hadza, bulan apa waktu itu? Bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, negeri apa waktu itu? Makkah. Ini semuanya para sahabat tahu jawabannya, cuman beliau gunakan sistem atau cara tanya jawab biar lebih melekat. Fadima'ul muslimin haram, maka darah kaum muslimin haram. Wa ma'aha dima'u ghairil muslimin, dan bersamanya juga darah selain kaum muslimin aidan juga la yajuz al-i'tida 'alaiha. Penting ini, kita hidup bermasyarakat, ya enggak semuanya sekeliling kita muslimin. Kadang-kadang ada orang kafir, ya enggak? Ada orang yang dikenal non-muslim istilah mereka, ada juga orang yang beragama lain. Bagaimana cara bermuamalah? Apakah boleh kita ambil harta mereka? Apakah boleh kita menzalimi mereka? Ada aturannya nanti. Kita lihat biar tambah jelas. Dan bersamaan dengan itu juga haram darah selain kaum muslimin. Enggak boleh i'tida 'alaiha, tidak boleh melakukan tindakan kriminal. I'tida itu kriminal. Tidak boleh melakukan tindakan kejahatan kriminal terhadapnya. Kal kafir al-musta'man. Seperti orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin diberi jaminan keamanan, itu enggak boleh dibunuh. Paham ya? Karena nanti ada kafir harbi, kafir dhimmi, musta'man, mu'ahad. 4. Kafir harbi itu diperangi. Paham ya? Pertama kafir harbi itu diperangi. Bisa dipahami? Yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu tinggal di negara kaum muslimin, dia bayar upeti dia. Bayar denda, bayar pajak. Paham ya? Itu dikasih keamanan juga. Kalau yang harbi tadi enggak. Kafir harbi itu yang diperangi. Mu'ahad itu orang kafir yang ada perjanjian keamanan. Dikasih perjanjian keamanan oleh negara tersebut sehingga tidak boleh dibunuh. Musta'man, dikasih jaminan keamanan juga. Paham ya? Yang boleh diperangi yang mana? Kafir harbi yang pertama tadi itu.
Kafir memerangi gitu loh. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas. Kal kafir al-musta'man fi daulatil Islam, sebagaimana seperti halnya orang kafir yang al-musta'man, diberi jaminan keamanan di negeri atau di negara Islam. Wad dakhil ila daulatil Islam, dan yang masuk di negara Islam tersebut bi'idnin, dengan izin ala syurut, di atas syarat-syarat allati tashtarituha alaihi daulatul Islam. Dan juga orang yang masuk di negara Islam dengan izin berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara Islam tersebut, kal muahad. Muahad, ada perjanjian di sini. Perjanjian, dikasih perjanjian keamanan. Misalkan utusan misalkan atau yang semisalnya. Naam, kita lihat al muahad la yajuz li ahadin an yasfak damuh. Paham ya? An yasfak damah au yusi ilaihi bi isa'atin la fi damih wa la fi irdih yahudiyan au nasraniyan. Pertanyaan ini au ghair dzalik wa huwa muahad. Orang kafir muahad, orang kafir yang ada di negara Islam, yang dia ada perjanjian, dikasih perjanjian keamanan di situ, enggak boleh seorang pun mengalirkan darahnya. Tidak boleh berbuat jahat terhadapnya. Tidak pada darahnya, tidak pada kehormatannya, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Enggak boleh. Tidak sewenang-wenang datang ke kontrakannya misalkan kita bunuh, enggak boleh. Faham maksudnya? Atau datang atau sewenang-wenang kita grebek kampungnya, enggak boleh. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Atau selain itu dari kalam ahad enggak boleh. Li'annahu akhadal ahda wa u'tiyal ahdu 'ala syurut allati tashtaritu 'alaihi daulatul Islam. Dikarenakan orang kafir muahad ini telah mengambil perjanjian, diberi perjanjian keamanan di atas syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara Islam tersebut. Sehingga kita enggak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang boleh diperangi yang kafir apa tadi? Harbi. Paham? Kafir harbi. Yang kedua kafir apa? Yang tiga yang enggak boleh? Kafir dhimmi, kafir musta'man, muahad. Paham ya? Nah, itu. Dan lihat dikit lagi. Walidzalika, oleh karena itu jaa fil hadits tsabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu. Oleh karena itu datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Ancamannya ngeri loh, ancamannya. Jadi jangan sembarangan. Kalau orang-orang yang tidak paham syariat itu kan, ini orang kafir nih, orang Yahudi nih, bunuh. Nah, jangan, hati-hati, lihat, ada aturannya. Ada aturannya. Dia kafir dhimmi, muahad, musta'man atau harbi, itu ada aturannya. Kita lihat nih hadisnya, ancamannya. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, orang kafir yang dijamin keamanan di negara Islam, niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Ngeri loh, tidak mencium bau surga. Padahal sesungguhnya baunya itu tujad, dijumpai dari jarak perjalanan 40 tahun. Jarak perjalanan 40 tahun. Jadi jarak sejauh itu orang yang membunuh orang kafir muahad tadi enggak mencium bau surga, bayangkan. Berarti harus hati-hati. Jangan barakallahu fiik, ketemu orang yang enggak jelas, dikompor-kompori, diprovokasi, akhirnya apa? Bertindak apa? Kejahatan, bunuh orang kafir muahad. Hati-hati, ini ancamannya. Barang siapa yang membunuh muahadan, niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya baunya itu jad dijumpai mimma sayrati, dari jarak perjalanan 40 aman, 40 tahun. Panjang, luas dan juga lama. Wa hukmul musta'man, dan hukum orang kafir musta'man ini tidak jauh beda dengan muahad tadi itu. Wa dakhilan ila daulatul Islam, dan masuk ke negara Islam bi'idnin, dengan izin, wa huwa min ahlil kufr, padahal dia termasuk orang yang di atas kekufuran, la yajuz an tusfak dima'uhum, maka enggak diperbolehkan untuk dialirkan darah-darah mereka, wala tuntahak a'raduhum, dan juga tidak boleh apa? Dirusak kehormatan mereka, wala yu'tada ala amwalihim, dan tidak boleh melakukan tindakan kriminalitas, kejahatan terhadap harta-harta mereka. Hatta Imam Syaukani, lihat, sampai-sampai Imam Syaukani rahimahullah taala qala fi makna hadzal hadis, beliau mengatakan di dalam memaknakan hadis ini, bi anal jannata alaihi haram, lihat, bahwasanya surga itu haram bagi orang tersebut. Orang yang apa? Orang yang membunuh orang kafir muahad atau musta'man tadi. Wa annahu khalidun mukhalladun finnar. Imam Syaukani berpendapat sampai seperti itu, bahwasanya orang tersebut, orang muslim yang bunuh orang kafir muahad tadi atau musta'man tadi, dia kekal di dalam neraka. Berdalilkan dengan perkataan Nabi SAW, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga.
Lah otomatis kalau enggak mencium kan di luar. Jadi neraka kan? Nah, itu istidlalnya Imam Syaukani. Jadi untuk apa? Memberikan barakallahu fiik, pelajaran buat kita bahwasanya ancamannya berat. Man qatala mu'ahadan. Maksudnya barang siapa yang bunuh orang kafir mu'ahad, wa hadhihi min mazaya syariatul Islam, masyaallah. Wa min khasaisiha, ini merupakan apa? Keistimewaan syariat Islam. Dan juga termasuk kekhususan Islam ini, tahrimul ghadr wa tahrimul abs bil musta'manin wal mu'ahadin. Penting ini. Haramnya al-ghadr, ghadr itu pengkhianatan. Haramnya pengkhianatan dan haramnya bermain-main dengan apa? Orang-orang kafir musta'man, orang-orang kafir mu'ahad. Bermain-main dalam artian adalah apa? Sampai membunuh, menyakiti, itu enggak boleh. Fala yajuz li ahadin an yata'adda an ya'tadiya alaihim fi damin aw malin aw irdin aw bi ayyi naw'in min anwa'il adza. Maka enggak diperbolehkan seorang pun untuk melakukan tindakan kriminalitas. Ya'tadi itu melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas terhadap mereka, tidak pada darahnya atau hartanya atau kehormatannya atau dengan apapun dari apa? Dari macam-macam jenis gangguan, enggak boleh. Paham ya? Hati-hati jangan sampai barakallahu fiik bermudah-mudahan dalam melakukan tindakan kriminal dengan alasan orang kafir. Paham ya? Seperti kita hidup di negara ini, negara Indonesia. Kan enggak semuanya muslim kan? Ada orang kafir juga kan? Tapi kan kita enggak boleh bertindak sewenang-wenang. Kemudian nyerbu di kampung orang kafir ya kan? Kemudian kita bunuh misalkan, enggak juga. Walaupun bisa dikatakan secara umum penduduk negara Indonesia ini kebanyakan kaum muslimin kan? Tapi enggak boleh bertindak sewenang-wenang seperti itu. Ada aturannya. Kafirnya ini harbi, zimmi, mu'ahad, musta'man. Nah, walaupun itu taruhlah hidup di negara yang negaranya tidak berhukum dengan aturan sunnah. Enggak boleh bertindak sewenang-wenang. Paham ya? Semuanya ada aturannya, barakallahu fiik, semuanya ada aturannya. Wallahu a'lam shawab. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.